Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatun Atiyatun Najah, NIT 22091860. Saya dari kelas Delta. Di tugas UTS MOP ini saya mengambil atau memilih materi kelima atau pertemuan kelima, yaitu tentang pemeliharaan fasilitas dan penanganan bahan. Nah, sekarang kita masuki pengertian pemeliharaan fasilitas, yaitu kegiatan yang memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan juga mengadakan perbaikan atau pergantian yang diperlukan supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian kita masuk ke dalam pemeliharaan fasilitas berdasarkan kebijakan, yaitu ada dua. Yang pertama, preventive maintenance. Apa itu preventive maintenance? Yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua yaitu corrective atau breakdown maintenance. Apa itu corrective atau breakdown maintenance? Yaitu kegiatan pemeliharaan dan pemerawatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada fasilitas atau peralatan sehingga tidak dapat digunakan atau tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian kita masuk ke dalam pemeliharaan fasilitas berdasarkan waktu, yaitu ada dua juga. Yang pertama yaitu routine maintenance. Apa itu routine maintenance? Yaitu kegiatan pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan secara rutin. Contohnya seperti membersihkan fasilitas. Kemudian yang kedua yaitu periodic maintenance. Apa itu periodic maintenance? Yaitu kegiatan pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan secara berkala atau jangka waktu tertentu. Contohnya seperti pembongkaran mesin atau fasilitas. Kemudian pemeliharaan fisik yang perlu ditata, yaitu ada 5. Yang pertama, bangunan atau gedung. Kemudian yang kedua, itu pencahayaan. Kemudian yang ketiga yaitu penyesuaian iklim, yang keempat ventilasi, yang kelima, yang terakhir itu yaitu fasilitas pekerjaan. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian penanganan bahan. Apa itu? Yaitu kegiatan mengangkat, mengangkut, meletakkan bahan-bahan atau barang-barang dalam proses di dalam pabrik. Dimulai dari bahan-bahan masuk atau diterima sampai pada barang jadi atau produk yang akan keluar dari pabrik. Kemudian tujuan penanganan bahan, yaitu yang pertama meminimumkan biaya penanganan bahan, kemudian meminimumkan penundaan dan gangguan, kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian memperbaiki kondisi kerja untuk keselamatan kerja, kemudian memaksimumkan pemanfaatan peralatan penanganan bahan, kemudian mencegah kerusakan bahan, dan yang terakhir meminimumkan biaya persediaan. Kemudian prinsip-prinsip penanganan bahan yaitu terencana, sistem yang terintegrasi, pemanfaatan ruang yang maksimal, peningkatan kualitas, ukuran dan berat bahan, dan pemanfaatan gravitasi, mengoptimalkan aliran bahan, menyederhanakan proses, memperhatikan keamanan, mekanisme, terus sesuai standar, kemudian fleksibilitas, pemeliharaan peralatan yang sesuai, perhitungan dead week, terus peralatan sesuai bergerak, mengurangi waktu menganggur, merencanakan pemeliharaan, mengganti peralatan yang usang, mencapai kapasitas, meningkatkan pengendalian, dan yang terakhir efisiensi biaya kerja.
Terakhir yaitu tentang peralatan penanganan bahan, yaitu ada dua. Yang pertama visit part equipment. Apa itu? Ada beberapa, yaitu biasanya tergantung atau ditentukan oleh proses produksi. Kemudian sifatnya tidak fleksibel, digunakan untuk tujuan tertentu. Kemudian biasanya menggunakan tenaga listrik. Contohnya ban berjalan, derek atau live. Kemudian yang kedua yaitu varied part equipment, yaitu biasanya tidak tergantung dari proses produksi, biasanya digunakan untuk berbagai tujuan. Terus biasanya digunakan tenaga manusia atau mesin, contohnya seperti berbagai truk, fork truck, atau forklift, dan juga yang terakhir kereta dorong. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.